Mari tetap tinggal di dalam Tuhan. Kepada Ibu Suster DGI, tulis berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur padamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Tuhan memberikan kepada kami sesuai kasih, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Amin. Mari bilang satu kepada yang lain, masih ada rencana? Ada satu kepada yang lain, di antara kiri kanan dan belakang. Masihkah kita ada rencana? Masih. Mari saudara Bapak Ibu kita semua baca di dalam firman Tuhan, karena kita ada masih rencana. Rencana kita belum berakhir. Keinginan kita belum berakhir, masih ada. Yeremia pada pasal yang ke-29 ayat 11. Yeremia pada pasal yang ke-29 ayat 11. Mari kita baca dengan semangat, dengan satu sukacita besar, bahwa rancangan masih ada. Berarti apa yang harus kita lakukan untuk mencapai kepada rancangan itu? Yeremia pada pasal yang ke-29 ayat 11. Kita dengan serentak membacakan bersama-sama. 3. Sebab aku silakan duduk kembali. Halo. Ya, saya ada kesaksian sedikit dulu. Kami ada dalam 2 hari belum ada di tempat ini. Kami ada di Hotel Aston. Kita semua tahu bahwa Papua ini ada dalam acara yang luar biasa karena kehadiran Wapres, Wakil Presiden. Ya, jadi ketika beliau ada di Hotel Aston, ya, ini orang besar kan, bodinya bagaimana kan? Ya, ini seperti ini yang kami ada pikir-pikir masih ada dalam pikiran kita. Tapi ketika dia masuk itu, saya ini lebih besar. Saya lebih besar. Badan juga saya lebih segar. Tapi bagi dia itu kecil sekali. Tapi apa yang dia menyampaikan itu luar biasa. Ya. Berarti dia ini orang yang punya ada rancangan. Walaupun dia kecil, tapi tidak menyentuh rancangan itu. Tetap semua punya rancangan. Jadi ketika dia masuk itu, apa yang dia pikir itu, dia sudah menyampaikan bahwa pukulan secara besar itu begini. Dipercepatkan pembangunan Papua. Itu dia punya pokok utama. Dipercepatkan pembangunan Papua. Itu pembangunan apa saja tidak tahu. Sudah ada rancangan bagi dia. Jadi hanya kok saja kita melihat ada sisi 4. Jadi ada pembangunan secara seperti gereja, seperti pendidikan, seperti perkantoran, apapun, perusahaan, dan lain. Ini semua termasuk pembangunan. Dan yang kedua itu berbicara bagi dia punya rencana itu ekonomi. Kesejahteraan masyarakat, percepatan pembangunan. Nah, ini kesaksian yang sudah melihat dari buktinya yang disampaikan oleh Bapak Presiden umat Tuhan. Karena sebagai alasan ketika mendengarkan harus umat juga bisa diketahui. Ketika kita ketahui, hal itu juga bisa kita lakukan seperti apa. Di tengah-tengah perjalanan yang tidak sedikit, dia dipercepatkan pembangunan di Papua ini. Lalu yang kedua, walaupun apa yang saya tidak pikir, bagi Tuhan sudah memikirkan dalam kegiatan itu. Saya punya bensin ini hanya 1 kotak saja. Tapi jangan bahwa di akhir dari penutupan ibadah besok, bahwa saya akan dapat sesuatu. Jadi semua peserta yang ikut dari seluruh Papua PGGP
baik dari Wamena lagi sampai Nagire, dari tempat kabupaten yang provinsi yang sudah didekatkan 5 ya. Jadi 5 ini sudah hadir di Hotel Asul kemarin. 2 peserta. Jadi ketika kami hadir itu mereka ngasih amplop. Saya sudah lihat amplopnya, tidak tahu isinya berapa. Memang nama kita semua sudah tercatat. Tapi apa yang dipikirkan itu menjadi bagian dari mungkin rencana Tuhan kepada saya untuk mendapatkan amplop ini. Tapi selain daripada itu juga saya apa juga. Ini mungkin cara Tuhan seperti apa, rencana Tuhan kepada saya itu seperti apa. Karena tadi bicara tentang bensin, Tuhan buka jalan. Ada satu pikiran lagi muncul bahwa pada ada dari belakang ada panggil. Ya, ini panitia panggil bahwa ini pada punya amplop lagi. Bantuan tidak dapat. Hanya saya sendiri tanda tangan 2, padahal sudah tanda tangan duluan. Ini cara-cara Tuhan luar biasa, saudara Bapak Ibu. Jadi apa yang saya pikir, lebih lagi yang Tuhan menyebutkan lagi. Lalu yang kedua, apa yang saya pikir, saya harus bagaimana supaya makanan-makanan yang sisa yang dibuat itu, saya harus bawa. Saya pikiran dalam hati itu seperti itu. Apa yang saya pikir, Tuhan sudah pikirkan lewat tugas-tugas yang mengatur makanan. Bapak, kalau Bapak mau berdoa dengan Abbas, nanti kami kumpul. Iya, ya bagus, terima kasih. Dari 2 hari punya saya bawa di sini Abbas. Luar biasa pekerjaan Tuhan itu. Ini kesaksian saya. Jadi ini bukti yang nyata dan jelas. Sehingga mengapa saya ambil ayat ini, saudara Bapak Ibu. Dan di sini katakan begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya. Saudara, ayat ini seperti apa yang diperintahkan kepada kita. Dia sudah tahu semua teluk-teluk apa yang saya pikirkan itu. Lebih jauh Tuhan sudah memikirkan lagi. Ada kami. Contohnya, saudara Bapak Ibu. Saya ada di Manokwari, itu apakah rencana Tuhan atau tidak? Harus bertemu kepada Tuhan. Saya masuk di pendidikan ini, apakah itu rencana Tuhan atau tidak? Apakah saya masuk di kantor ini, rencana Tuhan atau tidak? Apakah saya masuk di kebun ini, mau usaha ini, jualan ini, apakah itu rencana Tuhan atau tidak? Harus bertanya rencana-rencana itu. Saudara, Yeremia paham sekali dengan kata rencana itu. Apa yang kita pikir bagi Yeremia, Nabi Yeremia, bagi Tuhan sudah memikirkan sebelum jauhnya. Jadi apa yang kamu pikirkan, saya sudah pikir bagi kamu lebih jauh. Asalkan diri pribadi ada di dalam rumah Tuhan. Asalkan diri ada di dalam panggilan Tuhan. Biar badai, tantangan, masalah apapun datang, tetap tinggal di dalam Tuhan. Aku tahu apa yang diinginkan dalam hatimu itu. Saudara, jangan kita sia-sia di dalam Tuhan. Jadi di sini katakan begini, Tuhan tidak merencanakan kecelakaan. Tuhan tidak merencanakan kita sakit. Tuhan tidak merencanakan kita jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan punya rencana adalah damai sejahtera, sukacita, keindahan, dan lain sebagainya. Jadi di dalam firman Tuhan kita baca di bawah ini, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Mengapa manusia satu demi satu mundur dan jatuh ke dalam dosa? Itu bukan rencana Tuhan, tapi itu rencana iblis, saudara Bapak Ibu. Kita perlu dapat diketahui apa rencana Tuhan dan apa itu rencana iblis. Sekarang saudara, untuk membangun Papua lebih cepat pembangunan, itu rencana Tuhan atau rencana manusia? Perlu kita bertanya kepada Tuhan. Papua mau ingin merdeka itu, apakah itu rencana Tuhan atau rencana manusia? Perlu kita bertanya kepada Tuhan. Jangan kita asal-asal. Karena hari esok generasi demi generasi akan jatuh ke dalam dosa. Manusia satu demi satu kira akan untuk beribadah dan memuji bagi Tuhan. Ini sedang gereja demi gereja kita bahas dalam kemarin 2 hari ini, saudara Bapak Ibu. Karena presiden saja luar biasa di Papua ini, Kennedy. Benarkah tidak, saudara Bapak Ibu? Tidak pernah presiden datang di Papua selama ini
5 hari dan 2 hari dan 3 hari. Dan masa yang baru. Tapi bulan-bulan ini, tahun ini luar biasa mereka ada di Papua terus. Papua itu ada apa? Saudara, Tuhan sudah rencanakan sebelum jauh-jauh bagi kita yang ada di Pulau Papua ini. Ya. Untuk itu kita tidak boleh mengarah semua dia begini, satu harus begini. Tidak boleh, saudara Bapak Ibu. Jangan kita salah-salah berpikir, jangan kita salah-salah tertidur. Lebih awalnya bertanya kepada Tuhan dulu. Apakah hal ini benar-benar ditunjuk oleh Tuhan atau tidak? Jeremia, dia bertanya kepada Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dipikirkan di dalam diri pribadi, pasti ada harapan di dalam. Apa yang Tuhan sudah pikirkan, itu benar, hari esok tidak akan jadi sia-sia. Karena Amsal pada pasal yang ke-23 ayat 18 katanya bagaimana? Karena itu harapan hari esok tidak akan hilang. Tidak akan hilang, pasti akan ada. Saudara, kita sedang terjadi seperti apa di Papua ini. Manusia satu demi satu menghilang, dibunuh, dikriminasi, dan dirempak, bahkan pun dibuat dan lain sebagainya. Sedang kondisi seperti ini terjadi. Apalagi 2015 ke atas, manusia seperti apa di Papua ini tidak tahu. Jadi ada seorang pengamat ahli bumi yang mana dia sampaikan materi saudara Bapak Ibu. Dunia sudah mulai rencana. Ya. Dunia ini sudah mulai rencana untuk banjir ada 3 tempat. Amerika, Eropa, dan di Papua, saudara Bapak Ibu. Papua ada apa? Karena di Amerika ada apa? Eropa ada apa, saudara Bapak Ibu? Saudara Bapak Ibu, hanya contoh saja. Hanya Tiongkok saja, negara besar menjamin. Apalagi satu perusahaan akan buka di Intan Jaya dan Puncak, sekitar itu lagi. Dan di Papua lagi akan ada buka lagi. Ini sedang ada rencana-rencana sudah mulai masuk. Saudara, Papua tidak akan aman. Ya. Mengapa ada jalan terang kiri kanan di mana-mana? Itu suatu rencana untuk masa depan. 2015 ke atas, Papua seperti apa? Jadi kita kemarin ini ada pikiran bagi kita hamba Tuhan duduk dan memikirkan sesuatu. Ada yang bilang bagus karena presiden datang. Ada yang bilang kenapa presiden datang? Ya. Saudara, kita sedang ada debat sedikit di antara kita hamba Tuhan. Lalu presiden katakan, saya siap menjamin Papua dan saya juga siap untuk melihat hamba Tuhan di gereja-gereja. Padahal orang itu tidak pernah dilakukan dari dulu dari 1945 sampai sekarang ini 77 tahun Indonesia merdeka itu apa maksudnya bagi mereka? Rencana bagi mereka itu seperti apa? Saudara, sekarang baru mereka bilang buka mata Papua itu seperti apa? Ya. Saudara, kita pikir itu benar, kita pikir itu baik, kita pikir bahwa itu yang bagus. Tapi kembali kepada kita dengan Tuhan itu seperti apa yang terjadi? Ini sasaran utama bagi kita semua. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita sudah rancangkan, lebih jauh Tuhan sudah dirancangkan. Jadi bagi kita itu hanya bersekutu dan berdoa dan memuliakan Tuhan. Ya. Sebab Yeremia pada pasal 33 ayat 3 dikatakan bagaimana? Berserulah kepada Tuhan. Apa yang kau tidak paham, apa yang kau tidak diketahui, maka aku jawab. Saudara, bagi mahasiswa-siswi yang masih ada dalam bangku pendidikan, jangan kita asal-asal kuliah, jangan kita asal-asal pendidikan. Ketika kita masuk di pasar, jangan kita asal-asal di pasar. Ketika bikin kebun, jangan kita asal-asal bikin kebun. Harus dengan pendidikan sesuatu. Bisakah saya nikmati? Bisakah saya punya harapan bisa terwujud? Bisakah saya punya keinginan bisa nampak? Ini penting sekali bagi kita saat ini. Ya. Kalau kita kawin atau kita memperkenalkan yang teman-teman, itu bisa menjamin dalam hidup bagi saya atau tidak. Kalau itu bisa menjamin, silakan kau bisa memperkenalkan dia. Kalau tidak bisa, jangan coba-coba daripada kau akan jatuh ke dalam dosa. Ya. Ini saudara, untuk menghitung kemanusiaan seluruh di bumi ini, khususnya di Papua itu, perempuan sudah makin menurun. Ya, laki-laki sudah makin menambah. Mengapa bisa terjadi seperti ini, saudara? Karena tidak ada satu yang melahirkan dan keturunannya dalam sudah membatasi kondisi-kondisi ini. Ya. Sekarang di Aceh seperti apa ini ya.
Cina dan lain sebagainya. Ada satu kelompok manusia, kaum perempuan, mereka sudah punya pikiran rencana tentang untuk menghabiskan generasi demi generasi, untuk memberikan kandungan demi kandungan. Ini sudah ada rencana saudara. Kalau orang itu sudah ada di Papua dan di mana-mana, manusia tidak akan ada lagi. Generasi tidak akan ada lagi. Gereja seperti apa? Hidup seperti apa? Bapak seperti apa? Mama seperti apa? Anak seperti apa? Akan terjadi seperti ini saudara. Sampai rencana di atas rencana, gagal di atas gagal. Ya. Bikin kebun tapi tidak memiliki sesuatu yang terbaik, tidak ada hasil sama sekali saudara Bapak. Kita jual tapi kita tidak punya ada pikiran, kita tidak punya ada rancangan, maka kenapa orang lain punya bisa ada jual, laku. Baru kenapa siapa yang tidak bisa laku? Karena belum ada punya peluang untuk caranya bagaimana. Ya, seperti orang jual ikan atau sesuatu di jalan-jalan, mereka biasa bilang bagaimana? Ikan. Itu mereka punya pikiran bahwa orang ketika dengar, ada apa yang dia bawa? Karena ada suara dengar. Kalau dia kita bawa, apa saja. Ya. Berarti orang ini belum punya pikiran tentang bagaimana hidup kita cara ini. Jemaat kita penting bagi kita untuk membangkitkan generasi dalam pelayanan kita. Luar biasa saudara Bapak Ibu. Ada anak-anak punya keinginan untuk main gitar, keyboard, dan lain sebagainya. Tapi siapakah dia yang akan mendorong hal ini? Kalau tidak ada sama mereka, tidak ada sama sekali. Keinginan mereka sudah tidak ada lagi. Rencana mereka tidak ada lagi. Yang mau main musik, yang mau menyanyi, yang mau membawa acara, yang melayani, sudah tidak ada lagi saudara Bapak Ibu. Sekarang Papua lihat saudara, hamba satu demi satu sudah terjun ke politik dan lain sebagainya. Ini kemarin kami punya pembahasan itu banyak sekali saudara Bapak Ibu. Pemerintah sedang sudah punya rencana supaya Papua yang besar ini, alam yang besar ini, penduduknya sekian ini, kita harus dibagaimanakan. Ya, kita harus dibagaimanakan. Tapi kembali kepada kita tuan rumah, kembali kepada kita pribumi, punya penghasilan, punya pengusaha, punya penjualan, atau punya hidup untuk beribadah dan bersyukur kepada Tuhan. Semua yang dilakukan ada rencana Tuhan bagi kita tepat pada waktunya. Ya. Tapi kalau kita asal-asalan dan sia-sia, rencana kita gagal saudara Bapak Ibu. Orang lain akan datang. Papua tidak akan manusia, tidak akan sedikit akan datang. Mari kita buka di dalam firman Tuhan. Kolose pada pasal yang ke 1 ayat 25 dan 26. Kolose pada pasal yang ke 1 ayat 25 dan 26. Satu orang berdiri dan baca. Kolose pada pasal yang ke-1 ayat yang ke-25 dan 26 bunyinya demikian. Sebagai pecinta hitam di atas, pelayanan dan penderitaan Paulus. Ayat yang ke-25, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ayat 26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Sekian dan terima kasih kami kembalikan. Terima kasih saudara Bapak Ibu. Mengapa saudara Bapak Ibu ayat ini berkata, keturunan demi keturunan, abad demi abad, tidak pernah satu pun kita akan lihat. Artinya apa yang sudah dulu orang tua memikirkan sampai saat ini belum ada jawaban sama sekali. Sehingga sekarang ada banyak yang sedang terjadi di Papua ini seperti apa? Dibunuh, bahkan kepada hamba Tuhan sedang dibawa kepada hal-hal yang tidak menjadi berkat bagi banyak umat Tuhan. Sekarang generasi demi generasi sedang kita dibalikan dengan kondisi-kondisi keadaan yang tidak membawa kepada harapan untuk masa depan. Kita sedang ada memikirkan seperti ini, tetapi ada yang sedang memikirkan kepada kita, bisakah orang ini berbicara? Tapi satu saat dia tidak akan berbicara. Ada rancangan seperti itu saudara Bapak Ibu. Orang ini bisa maju, tetapi ada suatu saat dia tidak akan maju. Itu sudah ada rencana dari negara demi negara, bangsa demi bangsa. Itu sebabnya di sini katakan begini, bagi Rasul Paulus, saudara Bapak Ibu, rahasia Allah mau nyatakan kepada kita. Tapi ketika rahasia itu mau terima, tetapi tidak diterima, itu karena apa? Perlu bertanya saudara Bapak Ibu.
Tuhan mau pakai, tetapi karena kita sendirian, saudara mau tidak mau dipakai. Tuhan mau menaruh perkataan di mulut, tetapi malah kita sendirian. Tuhan tidak mau menaruh perkataan di mulut lagi. Ini kondisi keadaan ini kita perlu dipelajari. Kita ini mau jadi pemimpin, tetapi kenapa kita bisa sampai di pemimpin? Ini kenapa bisa bertanya, saudara? Papua ini mau begini, tetapi kenapa kita bisa sampai kepada apa yang saya pikirkan? Ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya, saya punya hidup keluarga ini, anak-anak saya harus jadi orang pemimpin. Itu punya keinginan. Tapi anak-anak yang balik kepada mereka, malah mereka malas tahu. Itu karena apa? Ini perlu penting kita koreksi diri kita. Rasul Paulus paham sekali, saudara Bapak Ibu. Apa yang Tuhan rancangkan, itu bukan rancanganku, tetapi itu rancangan dari Tuhan. Yesaya pada pasal 55 ayat 8 berkata begini, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanku. Berarti ada yang sudah memikirkan sebelum jauh kepada kita. Lebih bagus kita bawa kepada Tuhan. Saya datang di Papua ini, saya bertanya kepada Tuhan. Saya dipanggil oleh Tuhan ini, saya bertanya kepada Tuhan. Tuhan, engkau panggil saya itu benar atau tidak? Sehingga waktu saat doa pembukaan ini Bapak Suster, Ibu Suster DGI ini, punya Bapak Thomas DGI. Waktu dia berdoa ini, mimbar di sini doa pembukaan di Maranatha gereja. Saya punya pikiran itu seperti macam ini, sebelah pagar jalan ini polos sekali, terbuka. Ada satu pintu yang saya nampak di atas, sehingga buktinya bahwa saya dipanggil ini seperti ini kan buktinya. Karena saya selalu berdoa kepada Tuhan, tunjuk apa yang saya maksud di hamba Tuhan, benar atau tidak? Akhirnya Tuhan tunjuk seperti ini, jadi bagusnya karena seperti ini saya melihat untuk apa saya masuk di politik dan lain sebagainya. Ada orang selama saya ada di sini masuk di ketua LSM lagi. Terus ini dari tetangga-tetangga mereka bilang, Bapak Pendeta, aku bisa jadi sekretaris kan? Karena kita susah untuk di kelompok kita keluarga RT di sini tidak bisa jadi begini. Saya bilang bukan panggilan seperti ini. Saya dipanggil untuk melayani bagi umat. Ya. Saya tolak kedua hal itu, saudara Bapak Ibu. Ya. Saudara seiman di dalam Yesus Kristus, karena buktinya sudah melihat dan data, lebih bagus kau jalan sesuai dengan panggilan Tuhan. Jangan mengarah ke kiri kanan lagi. Ya. Seperti sekarang yang dapat ambil tugas-tugas pelayanan bagi Tuhan. Ada yang PJ, badan pengurus, sekolah minggu, dan lain sebagainya. Ayo bagaimana sini katakan kepada kita bahwa sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuh kepada kamu. Artinya Tuhan sudah letakkan dengan tangan dengan engkau yang sepenuh hati. Bahwa di dalam nama Bapa dan Roh Kudus aku meletakkan engkau untuk menjadi pelayan bagi umat-Nya. Tapi kenapa kita sendiri yang punya alasan banyak? Tuhan mau pakai kita, tapi kita semua punya alasan, maka kita manusia itu biasa-biasa saja, saudara Bapak Ibu. Ya. Kalau kita mau jadi pemimpin, mari kita berubah. Ya. Saudara semua di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini sangat panjang firman Tuhan, tapi yang lebih penting bagi kita semua, saudara, Papua ini sudah ada rencana dalam NKRI. Papua ini sudah ada rencana dalam dunia bagi kita di Papua ini. Ya. Sekarang bagi kita orang pribumi, apa yang kita mau lakukan? Kalau firman Tuhan tidak datang, kita tidak jadi manusia itu. Ya. Karena firman Tuhan datang, kita menjadi manusia sampai saat ini. Kita itu orang yang sudah terhilang, sudah tidak ada apa-apa. Seperti orang buang di sampah. Barang apa yang buang di sampah itu barang apa yang tumbuh. Itu kelihatan bagus kan tidak? Dia menarik sekali pertumbuhan dalam sampah itu. Pepaya yang kita lihat di sampah-sampah, pisang yang kita lihat di sampah-sampah, kalau dia tumbuh, orang menarik di pandangan mereka. Aduh, kalau lihat di kebun-kebun yang biasa itu, mereka tanam bagus, tapi tanamannya tidak bagus sekali. Tapi yang di sampah ini, luar biasa. Sama ambil, tapi caranya bagaimana? Sekarang Papua ini, saudara, orang pandangan kita kepada kita itu jelek, sudah tidak bisa sama sekali. Tapi apa yang ada pada kita itu subur. Apa yang ada pada kita itu segar. Ya. Sekarang Papua seperti ini, saudara. Sehingga orang-orang bikin jalan dari ujung ke barat ke timur, selatan.
satu demi satu dengan pakai air, dengan pakai apapun siang malam, putar kiri kanan. Ya. Sedangkan sekarang pejabat-pejabat yang dari politiknya masuk di lapangan dan lain sebagainya, seakan begini, seakan begitu terhadap masyarakat, terhadap gereja, terhadap pendidikan dan lain sebagainya. Tapi ketika dia masuk, dia mana di mana pintu hotel, di mana pintu pesawat, di mana pintu kapal. Sedang pikiran seperti saudara. Yang lain itu sudah dibelakangkan, apa yang pikiran itu kedepankan. Ini cara Tuhan membutakan kita orang di Papua sana. Ya. Sedang kita dibandingkan dengan kondisi-kondisi seperti ini. Padahal kita mengangkat mereka tujuannya untuk membangun diri masyarakat dan gereja dan pemerintah. Perlu sangat seperti ini. Tetapi ketika orang masuk dan arena di situ, sayang saudara Bapak Ibu, ada orang sudah merencanakan kepada kita. Walaupun kau punya rencana seperti itu, tapi ada orang lain sudah merencanakan. Ya. Kau bisa berkata dengan pidato bagaimana dengan bahasa bagaimanapun. Saya siap menunggu kamu di lapangan. Ketika kau sudah masuk, catatan pertama dia katakan begini, kedua begini. Sekarang dengan sumpah janji ini, kau siap atau tidak? Di atas apa? Alkitab itu saudara. Ini kita dipermainkan saudara Bapak Ibu. Jaga-jaga dan berdoa supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa. Ini konferensi kemarin PGGP 2 provinsi Papua dan Papua Barat. Ini kemarin ini banyak yang kita sudah pikirkan. Sekarang kemarin Wapres sudah sampaikan kepada kita bahwa gereja siap. Kami siap mendukung dalam usaha apa saja. Gereja siap. Kami siap mendukung. Ini kemarin sudah pikiran seperti ini. Dan sekarang kita sudah diambil di sana semua. Ada yang bilang, kenapa bisa kita hadirkan hal ini? Kenapa kita bisa undang orang-orang ini? Banyak kita yang bertolak kiri kanan. Padahal kita punya hidup itu orang-orang yang ingin kita. Ya. Lalu kita punya orang-orang ini kalau tidak datang, kita punya hidup bagaimana? Ini sedang kita diperbandingkan seperti ini. Kondisi halal seperti ini. Ini penting bagi kita sebagai generasi muda. Bagi kesimpulan kita saudara Bapak Ibu, apa yang saya sudah rencanakan, apa yang sudah dipikirkan, perlu utamakan dengan Tuhan. Supaya Tuhan tunjukkan yang bagus, Tuhan tunjukkan yang posisi yang jelas, berarti itu rencana Tuhan bagi saya. Ya. Jadi apa yang saya ada di Manokwari ini, bukan Tuhan punya rencana itu, kamu ada di Manokwari. Manokwari harus bangkit, Manokwari harus menjadi saksi, Manokwari harus menjadi berkat bagi keselamatan bagi bangsa-bangsa. Ketika kita salah menempatkan salah posisi dan sebagainya, tiba-tiba masalah datang, kondisi datang, sudah berartikan lipat pergi di kampung. Bukan rencana Tuhan, itu rencana manusia, saudara Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika isu-isu terjadi, banyak hal yang terjadi, mari kita tetap berbalik kepada Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan, lakukan semua di dalam Tuhan. Jeremia tetap tinggal di dalam Tuhan. Nabi-nabi semua tetap tinggal di dalam Tuhan. Rasul-rasul semua tinggal di dalam Tuhan. Karena mereka mengerti rencana Tuhan bagi mereka. Sehingga apa yang sudah direncanakan, rahasia Allah sudah nyata di dalam diri mereka. Sehingga apa yang mereka tidak bisa, sudah menjadi bisa. Apa yang mereka tidak bisa berbicara, sudah menjadi berbicara. Apa yang mereka tidak bisa menerima kuasa, sudah menerima kuasa. Itu rencana-rencana Tuhan. Rencana Tuhan indah daripada rencana manusia. Inilah rencanamu Tuhan. Itu lagu itu saya menarik saudara Bapak Ibu. Ya. Ini penting kita merenungkan kembali. Dari mulai dari sekarang generasi, bagi mahasiswa baru yang datang, bagi yang sudah lama, mari kita berubah. Karena Papua manusia tidak akan sedikit datang. Ya. Kita saling menghargai, menghormati, saling mengampuni satu kepada lain kesalahan-kesalahan kita, supaya Papua akan bangkit menjadi berkat bagi siapapun yang akan anak-anak. Waktu nanti kamu jadi besar satu kali kelak, banyak yang tidak akan kamu melihat. Kalau melihat, di situ akan terbuka semua. Benar sekali, ternyata dari Pania ke Jatire ini belum pernah mobil masuk di Pania. Tapi ketika jalan sudah oke dan mobil sudah masuk di kampung-kampung, wah sekarang hidup kita begini kan sekarang. Ya. Banyak orang belum mengerti bilang, bagus kita mau pegang mobil, bagus kita mau pegang motor, bagus kita mau pegang pesawat, kapal, senjata, dan lain sebagainya. Tapi di balik itu apa yang akan terjadi, saudara? Kejahatan tidak akan sedikit terjadi.
kembali kepada Babel, akhirnya kita jadi kaum Nusantara. Tapi tetap kembali kepada seperti Lot dan keluarga, tetap setia dalam Tuhan, keluarga Lot dan sebagainya, kita akan tetap ke surga. Mahasiswa tetap belajar, bagi pegawai juga bisa berdoa banyak kepada Tuhan bagi kita. Besok lusa kalian akan duduk di satu kursi yang akan dipercayakan. Tiba-tiba akan kamu dipercayakan karena kamu dihargai dari mana. Kalau kamu tidak mengerti dan tidak paham, orang lain akan paham. Ya. Ini kondisi Pandoa, kapal Marinus, dan siapa-siapa yang dipakai dan sebagainya. Mari kita membaca strategi kondisi keadaan peradaban kita. Kita juga harus baca perkembangan ini. Ya. Dilihat kondisi-kondisi seperti ini. Gereja seperti apa, pemerintah seperti apa, masyarakat seperti apa, pendidikan seperti apa, ekonomi seperti apa, sosial seperti apa. Ini penting, kita harus belajar. Ya, kondisi-kondisi ini. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Walaupun panjang tapi ya itulah bagian dari firman Tuhan bahwa apa yang saya rancangkan itu bagus, tetapi sebelum jauh Allah sudah rancangkan kepada kita. Jadi bagus bertanya kepada Tuhan karena Dia memberikan rancangan damai sejahtera. Sejahtera artinya hidup bahagia, hidup senang, aman, melayani, memuji apa adanya, bersyukur. Itu rancangan Tuhan. Tapi nanti tambah lagi, ini lagi. Saya hari esok kehabisan, aku akan menjadi, ya, aku akan menangis, akan terjadi satu kali. Tetapi Papua sudah diberkati oleh Tuhan. Papua menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, negara-negara. Berkata kepada Tuhan, Tuhan memberkati Papua ini menjadi seluruh dunia 5 benua bumi, supaya Papua menjadi berkat, surga dan bumi tetap menjadi bagian dari hidup kita. Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Kita berdoa semua berbicara kepada Tuhan. Saya ada di sini itu apakah itu rencana Tuhan atau tidak? Saya ada dalam gereja itu rencana Tuhan atau tidak? Saya ada di kampus itu rencana Tuhan atau tidak? Saya ada di kantor itu rencana Tuhan atau tidak? Saya mendapatkan tema hidup itu ada rencana Tuhan atau tidak? Ini perlu kita harus bertanya dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tunjukkan sesuatu yang terbaik agar kita menjadi berkat dalam hidup. Bapa di dalam surga, kami berdoa kepadamu, Tuhan melihat umat-Mu ini. Kami ada di dalam rancangan-rancangan untuk hari dan masa depan. Tapi firman-Mu berkata, apa yang Kau rancangkan itu bukan rencana-Mu, tapi itu rencana-Mu. Apa yang rencana-Mu itu bukan rencana-Mu. Jalan-Mu yang Kau hadapi itu bukan jalan-Ku, tetapi itu jalan-Mu. Bagi Tuhan sudah targetkan sebelum jauh kepada kita. Tuhan tunjukkan hari dan masa depan tidak menjadi sia-sia itu. Agar kami boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara di seluruh di bumi yang Tuhan izinkan ini. Siapapun datang di Papua ini dalam situasi kondisi masalah, kami bawa pertaruhan di dalam tangan. Ada setiap kelompok, seluruh anak-anak umat Tuhan yang bertanya kepada Tuhan, kita ingin mau berhasil. Ada yang bersiap berkata bahwa kita ingin mau diperluaskan pendekatan. Ada yang sudah bersiap berkata, mengapa bisa terjadi semua hal seperti ini? Sedang kondisi ada di Papua yang seperti ini Tuhan. Tuhan tetap melihat, Tuhan tetap pakai. Tuhan mengutuskan kekuatan dari Yesus. Pemimpin-pemimpin yang ada di pemerintah dan gereja dan masyarakat, Tuhan berkati. Para guru dan para pegawai petani nelayan, Tuhan berkati. Para janda dan yatim piatu, Tuhan berkati. Seluruh umat ini kami bawa pertaruhkan di dalam Tuhan. Karena Papua 2015 ke atas, tidak tahu Papua akan seperti apa. Sudah ada dalam rancangan. Tuhan berkati, Tuhan pakai kami sesuai dengan keinginan, sesuai dengan rencana Tuhan yang boleh jadi. Hanya kepada Engkau saja kami berdoa, dan hamba mengakhiri firman-Mu ini, dan Roh Tuhan tetap mengajar, mendorong, memberi semangat agar kami tetap menjadi berkat hari dan masa depan, tidak menjadi sia-sia. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kepadamu kami berdoa. Semua orang percaya pada kedatangan. Amin. Salam.